Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza junudahu wa hazama al-ahzaba wahdah, la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladhi wulida fi Makkah al-Mukarramah wa dufina bil Madinah al-Munawwarah la nabiyya ba'da. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hannan Ya Mannan Ya Dayyan Ya Sultan Ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Magelang, Bapak Dengseng Samuji, Bapak Kapolres, Kombes Pol Helmin Sianipar SIK, Bapak Dandim Letkol Infantri Afrizal Rahman SIK MIP, Ketua PD PWILS Jawa Tengah, Bapak Agus Mariono, yang saya hormati Ketua PD PWILS Kiai Magelang, Bapak Kiai Haji Ahmad Saifuddin, PD Temanggung, Bapak Kiai Haji Zainuddin, PD PWILS Purworejo, Gus Wakib, PD PWILS Wonosobo, Kiai Qasim Mahfud, seluruh para ketua PD PWILS Jawa Tengah yang hadir, para kesepuhan, para kiai-kiai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, wabil khusus Bapak Kiai Haji Rafiq Mansur dan seluruh sahabat-sahabat Laskar Perjuangan Bali Songo Indonesia Keduraya yang saya cintai, yang saya banggakan. Kalian lahir ditakdirkan di saat bangsa kalian ada yang mengatakan yang alimnya 70 lebih rendah dari satu Baklawi yang bodoh. Kalian ditakdirkan untuk lahir di tengah bangsa di mana negeri Nusantara kalian, tempat kalian dilahirkan, kalian dibesarkan, dibuai oleh buayan Lunda, dikatakan sebagai pintu peri. Kalian ditakdirkan untuk berada di tengah-tengah bangsa kalian yang hari ini bangsa kalian mengalami sebuah perampasan dari kota-kota yang mereka tempati dengan haul-haul yang diadakan oleh orang-orang ajam dari Darin, yang kemudian kota-kota itu di atas menamakan sebagai haul-haul tokoh mereka, yang lama-kelamaan kota-kota kalian akan dianggap milik mereka. Lalu kalian hadir di tengah-tengah itu semua dengan jiwa perjuangan yang gagah perkasa untuk mengatakan dan menegaskan bahwa kalian tidak setuju, bahwa kalian akan melawan semua usaha-usaha perampasan nama besar dari leluhur kalian, bangsa Nusantara yang telah berjuang mengusir para penjajah di masa penjajahan dahulu kala, dan kalian sebagai anak cucunya merasa berhak bahwa segala perjuangan leluhur kalian, kemuliaannya hanya boleh diwarisi oleh kalian, putra dan putri bangsa Indonesia. Hari ini
ini dengan adanya kalian, para Laskar Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, orang-orang ajam yang mengaku cucu Nabi itu tidak dipercayai oleh saudara-saudara kalian bangsa Indonesia sebagai cucu Nabi. Karena perjuangan kalianlah, wahai sahabat-sahabat Laskar Perjuangan Wali Songo Indonesia, mereka tidak berani lagi mengatakan bahwa 70 kiai Nusantara yang alim lebih rendah dari Pahlawi seorang yang bodoh. Karena perjuangan kalianlah hari ini haul-haul kota mereka menjadi sepi dari bangsa Indonesia. Walaupun ada, itu hanya mobilisasi yang akhirnya banyakkan dari bangsa-bangsa mereka sendiri. Bangsa Indonesia ini, tanah Jawa ini, tanah Nusantara ini, dari Aceh sampai Papua, berhutang banyak kepada sahabat-sahabat Laskar Perjuangan Wali Songo Indonesia. Nama kalian, perjuangan kalian akan dicatat dalam hati sunat sanubari bangsa Indonesia dari mulai hari ini sampai yaumil qiyamah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian adalah umat-umat terbaik. Kalian memerintahkan kebajikan. Kalian mencegah kemungkaran. Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah orang-orang pintar ahli baca kitab itu beriman, itu yang terbaik bagi mereka. Sebagian mereka beriman, banyak dari mereka orang-orang yang fasik. Ada yang mengatakan, tapi masih ada yang tersisa dari orang-orang yang mengerti kitab, yang bisa baca kitab, yang levelnya ustaz, yang levelnya kiai. Masih ada segelintir yang mempercayai Pahlawi sebagai cucu Nabi, walaupun tidak ada dalilnya, walaupun tidak ada kitabnya, walaupun SDN-nya melenceng kemana-mana. Jangan heran, jangan heran, saudara-saudara, karena dulu ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai utusan Allah, maka ketika manusia berbondong-bondong mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, ada kelompok orang-orang yang ahli kitab, ahli membaca kitab suci, namun mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad, kalah oleh masyarakatnya. Lau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin saya sampaikan, kalau hari ini ada orang yang masih percaya pada nasabnya Pahlawi, dalam keadaan tidak ada dalil sama sekali, dalam keadaan tes DNA-nya melenceng kemana-mana, itu sama saja mereka tidak mempercayai, tidak mengakui cucu Nabi yang asli. Secara DNA tidak mungkin
orang yang hari ini mengaku dari satu kakek bersama di 1300 tahun yang lalu, haplogrupnya macam-macam, haplogrupnya berbeda-beda. Sungguh kasihan, sungguh kasihan. Orang yang ingin mencintai cucu Nabi, tetapi diberikannya cucu Nabi palsu. Sungguh kasihan, sungguh kasihan. Orang yang ingin mengenal cucu Nabi, tapi mereka ditakdirkan oleh Allah mengenal cucu Nabi palsu. Sungguh kasihan, sungguh kasihan. Mereka yang hari ini ingin bertawassul kepada para wali, walinya dikasih oleh Allah wali-wali palsu. Wali-wali yang tidak ditulis dalam sejarah masa di mana klaim historis mereka dikatakan ada. Kita Nahdlatul Ulama, perjuangan Wali Songo Indonesia, bertawassul kepada Wali Songo, bertawassul kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, bertawassul kepada Sunan Ampel, bertawassul kepada Sunan Giri, kepada Sunan Kalijogo, bertawassul kepada Sultan Maulana Hasanuddin, bertawassul kepada Syekh Siti Jenar. Mereka wali-wali yang asli, sejarahnya ditulis, perjuangannya jelas, tokohnya ada, perangannya nyata. Sementara mereka di seberang sana ada yang tawassul kepada para wali, tawassulnya kepada wali yang fiktif, tawassul kepada Fakih Muqaddam, tawassul kepada Ali Khalifah, tawassul kepada Syahid Mirbat. Semuanya saya sudah teliti, mereka bukanlah tokoh-tokoh historis. Tidak ada sesejarahan di antara kitab-kitab sejarah abad ke-4 sampai abad ke-9 yang mencatat nama mereka baik sebagai wali maupun sebagai orang yang pernah hidup di alam dunia. Maka kalau mereka mau bermusuhan dengan PWI yang bertawassul pada Syekh Abdul Qadir Jailani, sementara mereka bertawassul pada Fakih Muqaddam yang fiktif, maka nyata tidak akan menang melawan PWI LS. Kita bermarhaba dengan tibai dan berjanji jelas alamat dari pengarangnya, sementara mereka menggunakan kitab-kitab hasil cipratan, kitab-kitab copy paste untuk berebut kesejarahan para wali-wali di masa lalu, para pengarang-pengarang kitab di masa lalu. Saudara-saudara, para pejuang PWILS yang sudah capai karena dari dohor berdiri. Betul? Ini ada yang airnya belum diminum lagi puasa ini. Masya Allah. Ini boleh duduk, boleh merokok, boleh makan. Kita hari ini menghadapi keadaan geopolitik yang cukup mengkhawatirkan. Presiden kita Prabowo Subianto sekarang lagi menghadapi berbagai macam tantangan. Kita sebagai orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, penerus perjuangan Wali Songo, penerus Mbah Hasyim Asy'ari, penerus Syekh Nawani Al-Bantani, penerus dari Mbah Wahab Hasbullah, penerus dari Mbah Khalil Bangkalat, penerus dari Kiai Bisri Sansuri, yang dalam ajarannya bahwa kita senantiasa harus bersama pemerintah Republik Indonesia yang sah.
Dulu saya Nawawi ketika bangsa kita dalam keadaan dijajah oleh Belanda. Beliau ada di Mekah, tapi menggelorakan untuk melawan penjajah Belanda yang menguasai negeri kita ratusan tahun. Mbah Abdul Karim Banten, sepupu dari Syekh Ali Atara Al-Bandani, mengerahkan murid-muridnya dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah untuk mempersiapkan pemberontakan terhadap penjajah Belanda agar hengkang dari negeri kita Nusantara yang kita cintai ini. Sementara Abdurrahman Az-Zahir berkomplot dengan penjajah Belanda, mengkhianati perjuangan rakyat Aceh. Sementara Utsman bin Yahya Ba'alawi, dia berkomplot dengan seluruh gereja, berkomplot dengan gubernur jenderal di Batavia untuk bagaimana Belanda selama-lamanya bisa menjajah negara yang kita cintai hari ini, negara Republik Indonesia yang masa lalu kita sebut dengan Nusantara. Saya tidak mau menyebut negeri yang saya cintai ini sebagai Hindia Belanda. Hindia Belanda itu adalah nama yang diberikan oleh penjajah Belanda. Artinya apa Hindia Belanda? Gugusan pulau-pulau Nusantara milik Belanda. Sama dengan orang sekarang mengatakan Indonesia pintu dari. Dulu Belanda mengatakan Indonesia kita ini adalah India Belanda, India milik Belanda. Sekarang anak buahnya mengatakan Indonesia pintu dari, sama dengan India milik Belanda. Tapi ada satu yang mereka lupa. Walaupun banyak dari ulama-ulama kita yang terlena, walaupun banyak dari bangsa Indonesia yang lupa dan lalai, tapi dalam sebuah komunitas akan lahir macan-macan yang akan menjaga hutannya. Indonesia ini adalah hutan Nusantara kita, yang hari ini macan-macannya adalah Laskar Sabilillah Perjuangan Nasional Indonesia. Singa Nusantara ini tidak akan diam. Singa Nusantara ini tidak akan membiarkan hutannya dikuasai oleh serigala-serigala berbulu domba. Kita akan jaga Nusantara ini, persatuannya, tanahnya, kebinekaannya. Maka hari ini, mari jaga yang mulia Prabowo Subianto, jaga yang mulia Gibran Rakabuming Raka, jaga yang mulia Joko Widodo, jaga yang mulia Susilo Bambang Yudhoyono, jaga yang mulia Megawati Soekarno Putri, jaga yang mulia Kiai Ma'ruf Amin, jaga yang mulia Yusuf Kala. Jangan sampai tokoh-tokoh bangsa ini diadu domba dalam menghadapi musuh-musuh kita dari luar. Anak-anak kita, mahasiswa, sedang berjuang karena mereka melihat bahwa ada yang kurang tepat dari apa yang dijalankan dari pemerintah kita. Itu tugas anak-anak kita. Orang tuanya Bapak Prabowo juga paham ini adalah protes anak-anakku. Tapi wahai anak-anakku, mahasiswa-mahasiswa Indonesia, jaga barisanmu, rapatkan barisanmu. Jangan sampai ada celah untuk musuh-musuh kita kemudian masuk ke barisanmu dan menghabisi dan menghancurkan negeri yang kita cinta, Republik Indonesia.
sesuatu yang sah di negeri ini dan wajib bagi pemerintah kemudian untuk melihat apa yang diusulkan oleh anak-anak kita itu yang kurang tepat dilakukan oleh pemerintah kemudian harus dibenahi karena ini adalah kritik dari anak-anak kita sendiri dan ini kritik untuk kita sendiri, untuk kemuliaan kita sendiri, untuk kemajuan kita sendiri. Tetapi jangan sampai pemerintah lengah jika anak-anak kita yang kita cintai mahasiswa itu disusupi, maka jaga anak-anak kita, tetapi hancurkan penyusup-penyusup yang akan memporak-porandakan persatuan kita, memporak-porandakan negeri yang kita cintai, yang kita merdekakan dengan darah dan air mata, yang telah kita merdekakan oleh leluhur-leluhur kita dengan banyak korban di Ambarawa, dengan banyak korban di Surabaya, dengan banyak korban di Lengkong dan Rang, dengan banyak korban di seluruh wilayah Nusantara dari Aceh sampai Papua. Darah-darah mereka tidak boleh sia-sia. Perjuangan mereka harus kita hargai dengan apa? Dengan legowo. Apa saja usulan anak-anak kita yang sekiranya masuk akal, bagus untuk dirubah. Apabila usulan ini bagus, terima. Namun, tetapi jika sudah mengarah kepada upaya-upaya mendongkel pemerintah yang sah, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, maka saya meminta kepada pemerintah untuk bersikap tegas kepada pengkhianat-pengkhianat bangsa. Dan saya minta kepada Laskar Perjuangan Barisan Indonesia untuk siap apabila negeri ini membutuhkan, apabila TNI, apabila polisi kemudian mempersilahkan kita untuk berjuang bersama mereka menjaga negeri kita yang tercinta ini. Saya tanya, wahai Laskar yang sedang merokok, apakah kalian siap berjuang demi bangsa dan negara? Siap! Kalau siap, saya minta kalian berdiri sekarang juga. Siap! Bagus! Sekarang, nyanyikan lagu kebanggaan kita bagimu negeri, demi bakti kita untuk Nusantara yang tercipta. Siapa yang akan memimpin lagu bagimu negeri? Maju! Saya! Maju! Jaga semuanya. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Dewa Tiga. Aku negeri, kami bernyanyi. Aku negeri, kami berbakti. Baik, semoga pertemuan kita kali ini membawa berkah. Yang hadir pada pertemuan ini
Allah berikan kesehatan, panjang umur. Ada penyakit yang kita tahu atau yang kita tidak tahu, penyakit yang akan diangkat oleh Allah. Allah akan berikan rezeki yang banyak kepada kita.